membuat ayamnya jadi nyabu. Iya, segala bener. macem. Karena ada hal-hal yang harusnya nggak dipikirin jadi kepikiran. Betul. gitu. Dua tim The Helix berhadapan dengan ARPM langsung mencari senjata dan langsung akan segera melakukan tembakan. Menggunakan sebuah UMP, ngelin sedikit tadi, namun Brown gagal mengambil satu kepala di ujung sana. Nekat, gue kira mau dihantam pakai handgun gitu, tapi ternyata malah ngumpul. Mereka semua berkumpul untuk bisa mendapatkan seorang Brown, tapi Brown mengganti second weapon walaupun terlambat. Ternyata terlalu berbondong-bondong pemain yang masuk dari ARPM membuat Brown harus tumbang menjadi pemain pertama dari The Helix yang hilang begitu aja. Backup sudah mulai datang kali ini. Granat akan dimaksimalkan, lempar menuju bagian lantai atas, tapi ternyata masih belum bisa menggapai pemain dari ARPM. Mortali sudah mulai masuk, shotgun kocok di tangan kali ini. Akan mendobrak, mengecek setiap lantai terlebih dahulu. Masuk menuju ke lantai yang kedua. Ada split position kanan dan kiri, tapi lihat Marco yang senyap tidak membuka tembakan sama sekali. Walaupun akhirnya membuka tembakan yang terlambat. Mortali bisa mendapatkan Marco. Mengincar korban yang kedua karena Flippy mendengarkan langkah kaki di bagian belakang. Ya sayangnya Marco melakukan tembakan di saat tidak ada pemain yang naik menuju ke atas. Maksudnya adalah jelas Marco ingin melakukan pre-fire. Kalau ada orang lewat udah pasti akan segera ditembak, akan segera knockdown oleh dirinya. Namun saat ini kita geser menuju ke Flippy Babeh yang harus tumbang terlebih dahulu. Namun di tempat yang lain Mortali masih menjaga. UMP digunakan oleh dirinya dan Mortali tumbang saat ini. Masih ada Danzu yang dimiliki oleh ARPM. Namun Danzu tidak punya healing prompt sama sekali. Dan Danzu low HP-nya merah merona dan perlu untuk melakukan healing terlebih dahulu karena mudah saja bagi Franky melakukan elim semacam ini. Bagian utara itu kan kalau mereka lihat map stream ya, masalahnya mereka nggak lihat map stream, tinggal mikir langkah seperti apa, seperti yang dilakukan oleh seorang Hans Poryu, langkah seperti apa supaya Hans Poryu bisa bertahan karena dia sendirian sudah mulai digerebek oleh pemain-pemain dari tim yang mereka bahkan kali ini Kiki Boy akan menjadi incaran berikutnya, bahkan Hans Poryu berani membuka diri untuk bisa mendapatkan knockdown karena tim Cloud. Satu pemain sudah terlihat di bagian sebelah kanan, tapi Hans Poryu nggak terburu-buru, ada yang datang menggunakan mobil, dia kaget. Dia udah vaulting out, tiba-tiba ada mobil yang mendekat dan Limboy berhasil mendapatkan Hans Poryu. Tapi Limboy akan menjadi pemain terakhir dari tim Cloud. Sudah mulai ada backup datang dari tim Point Chekri yang membackup dari jarak yang begitu jauh. Bahkan Potato sudah menargetkan juga ke arah Horboys. Nah, di arah selatan. Ya ini adalah opsi yang ketiga yang diambil oleh Altrigo. Walaupun saya tadi sudah mengatakan ini adalah opsi yang paling berbahaya karena sudah pasti sebelum touchdown mereka akan ditembak terlebih dahulu. Akan coba dibuat tidak berdaya para pemain-pemainnya sebelum touchdown. Dikurangi HP barnya minimalnya dibuat tidak nyaman dan ya rotasi ini adalah rotasi beresiko dan rotasi inilah yang sudah diambil keputusannya oleh Altrigo. Pada akhirnya Altrigo harus kehilangan dua pemain aktif mereka, tapi balasan juga sakit dilakukan oleh salah satu pemainnya yaitu Rosemary tadi kalau tidak salah. Itu 3 tim berarti yang nembak ke arah mereka ya. Point Chekri nembak, terus tadi ada QS yang gangguin rotasi dari Altrigo juga. Satu tim lagi tadi gue lupa, pokoknya ada 3 tim tadi yang gue nggak salah nembak menuju ke Altrigo ketika mereka YOLO untuk mengamankan bagian selatan. Tapi Horboys akhirnya bakal pecah bertemu dengan tim NST. Satu pemain sudah mulai touchdown, 2 pemain, 3 pemain touchdown, tapi granat yang dilemparkan oleh NST masih belum bisa menemukan pemain dari tim Horboys. Bertahan mereka di barisan lantai 2, dibakar molotov. Neko, ruang geraknya semakin tipis, tapi Aup sempat menahan di bagian luar walaupun pada akhirnya NST juga dipulangkan karena lobby. Tabrakan yang sangat rapi dilakukan oleh tim Horboys. Namun drone view menunjukkan bahwa Zenox sudah berhasil melakukan sebuah regroup dan akan ada tembakan menuju ke Shadow. Mudah harusnya Tayo melakukan aim seperti ini dan satu pemain terakhir berada di depan sedang berlari akan diincar. Lesby melakukannya namun Lesby dikejutkan dan kembali lagi Da Costa melakukan backup dari arah yang begitu tepat, tapi Da Costa harus tumbang. Zenox tentunya Da Costa menjadi pendobrak di barisan paling depan, mengincar pemain-pemain dari The Helix yang hanya menyisakan 2 pemain saja, tapi granatnya dilemparkan. Tadi sempat masuk kah? Itu granat atau bukan? Kayak gue ngeliat ada granat yang masuk ke arah pemain dari The Helix. Tapi belum ada pemain dari The Helix yang tumbang, sementara Rocky sudah mulai touchdown di arah arena. Costa bakal menahan Franky, ada di barisan jendela dan tembakan yang datang bukan dari Zenox melainkan dari Altrigo. Ya berbeda ternyata saat ini kita melihat fight juga terjadi antara Rezi menuju ke Void, namun pulang semuanya. The Helix berhasil ditusuk oleh para pemain-pemain Zen. Yang ada kemanapun zona banting ya pasti selalu ada tim yang pusing ini. Kecuali kalau zonanya ke utara. Kalau ke utara berarti pusingnya semua. Kalau ke selatan ya yang agak tengah-tengah agak pusing ya. Kalau ke kanan berarti yang kiri kayak Bigetron pusing. Kalau ke kiri berarti Horboys akan agak pusing. Tapi kalau ke utara semuanya ini pusing karena utara begitu lowong dan kita akan melihat banyaknya fight yang terjadi. Nah bang, saat Lesby tebang tidak ngobrol dengan Tayo, membuat Tayo tumbang dan ini akan menjadi makanan bagi pemain-pemain Void karena Void mengetahui hal tersebut terjadi. Revive juga perlu dilakukan karena saat ini Potato juga
perlu untuk diselamatkan. Oh, bukan Potato maksud saya, namun Foxy yang perlu diselamatkan. Ya, ada beberapa delay yang dilakukan oleh seorang Hansil, melemparkan molotov ke arah tangga supaya tidak ada push yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Zenox. Lemparan granat masih belum membuahkan hasil, tapi splash damage yang memberikan damage yang sangat signifikan. Foxy harus pulang menuju ke arah lobby, sementara Hansil akan bertahan melakukan healing dalam satu area ruangan. Belum ada granat balasan yang dilakukan oleh seorang Hansil, padahal dia masih ada 4 granat. Sementara dari arah Zenox belum berani untuk melakukan push. Akhirnya satu mengintip menuju ke arah tangga membuat Hansil kelabakan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya ada lawan. Bahkan sudah ada yang menjadi ninja untuk bisa mendapatkan posisi dari seorang Hansil. Rata sudah, Zenox berhasil melakukan retake dan 9 elimination dikumpulkan oleh Zenox. Karena pemain dari Alter Ego, sementara Snape ataupun Krypton yang masih berganti-gantian untuk memberikan tembakan tekanan menuju ke arah tim Zenox. Kali ini langkah demi langkah mendekat ke arah pertahanan dari tim Alter Ego. Da Costa memimpin push yang mereka lakukan through the smoke dari seorang Krypton. Masih belum membuahkan hasil, tapi satu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang dan Krypton masih mempunyai waktu untuk melakukan revive. Menunggu lagi Rosemary di angle yang sama. Ini dari tadi memang seperti ini terus ya, yang dikejar oleh para pemain dari Alter Ego, yang dijaga oleh para pemain Alter Ego di smoke area belakang karena tidak ingin memberikan punggungnya secara gratis oleh pemain-pemain dari Quantum, karena Rosemary sadar di belakang masih ada Quantum Squad yang bisa mengejutkan posisinya jika tidak berhati-hati. Sudah dilepaskan oleh para pemain Zenox dan terlihat Zenox berlari menuju ke sisi yang lainnya lagi saat ini, namun tidak ditangkap oleh Alter Ego Ares. Ini harusnya Zenox bakal ngedikit ke arah pertahanan dari Bigetron karena Vitrales sudah mulai merespon. Lihat granat dari seorang Vitrales tertuju karena pemain dari tim Zenox, tapi Da Costa masih di luar jangkauan granat dari seorang Vitrales. Zenox hanya menyisakan 2 pemain saja dari Krypton gagal bersembunyi. Hexas dari Nightmare berhasil menangkap 1 pemain dari Alter Ego. Menjaga lagi kita di posisinya, tembakan diberikan Rosemary, gagal! Kalah aim Rosemary tadi saat dia sedang melakukan proning, dan ada sebuah kejutan yang diberikan oleh Quantum Squad. Faye menuju ke pertahanan dari Alter Ego tanpa disadari oleh Rosemary dan membuat saat ini Quantum Squad mempersiapkan setup push menuju ke AE. Di saat Zenox juga melakukan hal yang sama, AE akan berada di situasi terjepit. Sandwich dirasakan oleh mereka, lemparan utility akan menyelesaikan Alter Ego Ares, dan betul saja Alter Ego Ares dipulangkan ke lobby. Dibuat kelimpungan ternyata, manapun arah yang dipilih oleh Alter Ego membuat mereka tidak nyaman. Ada split dan juga push yang dilakukan oleh 2 tim yang berbeda. Zenox membatasi pergerakan dari Alter Ego, Quantum juga membatasi pergerakan dari Alter Ego, membuat Alter Ego tak berdaya. 6 tim tersisa kali ini Bigetron. Masih ada 3 pemain mendengarkan langkah kaki dari Jeruk, tapi belum ada komitmen di antara kedua tim ini. Menunggu pergerakan dari Jeruk mengganti second weapon, tapi Vitrales malah nyabun. Gagal untuk mendapatkan pemain-pemain dari Jeruk yang tiba-tiba touch dan menuju ke kompon mereka, tapi untungnya masih ada Rezak yang akan membackup, tapi api berkobar di dalam dari rumah ini membuat pergerakan dari Vitrales dan juga Rezak semakin terbatas. Reizi akan menjadi pemain terakhir dan Nightmare akan berpesta dengan granat yang bakal terus dia lemparkan menuju ke pemain dari Bigetron. Last man standing kali ini Reizi tidak bisa lolos dari push dan press yang dilakukan oleh Nightmare dan juga Quantum. Quantum Squad masih berada di sana. SV Fjord juga masih men-challenge para pemain-pemain Nightmare yang ingin mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Saat ini Nightmare sedang dalam sebuah mission untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner kembali. Namun Nightmare menyisakan 2 pemain saja. Sementara SV Fjord punya jumlah pemain yang lebih banyak. Dan jumlah pemain SV Fjord pastinya akan menjadi keuntungan berlipat ganda. Tembakan akan diberikan kembali. Berputar-putar sedikit saat ini. Namun hati-hati, Super Du sudah ketahuan oleh para pemain Quantum Squad. Dan Quantum Squad dibantu oleh adik Blue Zone. Saat ini kita melihat juga SV Fjord nampaknya berhasil mendapatkan winner chicken dinner pecat telur SV Fjord di minggu yang kedua. Gila, tanpa chicken aja mereka bisa kontes di papan atas.